pada siang atau sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, diharapkan teman-teman untuk mengaktifkan videonya pada saat pewartaan nanti, ataupun pada saat WL-nya bernyanyi. Pada saat sesi praise dan worship, nah teman-teman dimohon untuk meng-mute audionya agar tidak jadi timpang tindih antara suara. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum menggunakan nama aslinya, boleh diedit dulu agar kita bisa saling sapa satu sama lain. Terima kasih teman-teman. Oke. Yuk, kita mulai PD kita pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kami pada sore hari ini. Untuk kembali berkumpul bersama di persekutuan doa kami. Kami datang ya Tuhan, ingin mengucap syukur, ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan, ingin mengenal-Mu jauh lebih dalam lagi ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber harapan kami. Kau yang telah merancangkan kehidupan kami ya Tuhan. Rancangan yang indah yang telah Kau buat untuk sebab itu kami mau mengucapkan syukur kami melalui satu lagu ini ya Tuhan. Kiranya lagu ini manis Kau dengar sebagai ucapan syukur kami. Kita nyanyikan teman-teman lagu ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas rancangan masa depan-Mu ya Tuhan yang indah. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya Tuhan, namun satu hal yang perlu kami percaya dan kami yakini, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu, atas penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas rancangan-Mu yang indah Tuhan dalam hidup kami. Naikkan syukur kepada-Nya. Dialah sumber kasih, Dialah harapan. Dia yang satu-satunya mengerti isi hati-Mu. Naikkan syukur-Mu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Kau berikan di dalam hidup
hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hanya ucapan syukur Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Atas begitu banyak kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami. Begitu banyak kebaikan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Saat ini teman-teman, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh terjadi belakangan ini. Hal-hal indah yang boleh teman-teman alami. Ingatlah hal indah tersebut. Dan ketika teman-teman mengingat sesuatu, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul di sore hari ini Tuhan. Ingin mengucap syukur, memuliakan-Mu. Ingin menaikkan pujian yang indah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya manis Kau dengar pujian kami. Ya Tuhan, Kau sertai PD kami pada sore hari ini ya Tuhan. Segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala. Amin. Gimana teman-teman? Sekarang kita mau memuliakan lebih tinggi lagi. Kita ingin memuji-muji Tuhan lebih besar lagi. Kita ingin bersorak-sorai dalam namanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak terbayang kebesarannya. Oleh sebab itu, teman-teman, kita mari nyanyi lagu ini lebih keras lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau bersorak-sorai. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kita mau tenangkan hati kita, teman-teman, untuk menyembah lebih dalam lagi, masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Ya Tuhan, kami berkumpul Tuhan, ingin mengenal-Mu jauh lebih dalam lagi ya Tuhan, ingin memandang wajah-Mu ya Tuhan. Ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti setiap kebaikan yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh rindu atas rasa yang dekat dengan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau membawakan satu lagu ini Tuhan, sebagai wujud rindu kami Tuhan, untuk mengikuti setiap kebaikan-Mu. Kami ingin memandang wajah-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah, membawa
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami sungguh mau dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, ingin menyembah-Mu, ingin mengikuti setiap langkah yang Kau tuntun kami ya Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti kebaikan-Mu. Hanya Kaulah Raja, hanya Kaulah Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Ya
mendengar Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan atas kehadiran-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu itu adalah rindu kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mengenal-Mu jauh lebih dalam lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, yang akan dibawa oleh conference ya Tuhan. Berkaryalah melalui conference Tuhan. Sertai conference dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami juga hati seorang hamba ya Tuhan, yang mau mendengar ya Tuhan. Buka telinga kami ya Tuhan. Tak hanya telinga Tuhan, buka hati kami ya Tuhan, agar apa yang hendak Kau sampaikan melalui conference ya Tuhan, dapat kami dengarkan dan dapat kami resapi Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Conference, udah ada kah? Oke, cek semua bisa dengar suara gua? Oke. Oke, tadi gua nggak bisa, nge-unmute gitu, nggak tahu kenapa ya. Dan ada tulisan katanya yang bisa nge-unmute gue cuman host-nya. Oke. Dan tapi puji Tuhan sekarang udah bisa. And teman-teman semuanya, pertama-tama shalom. Ya, lama nggak ketemu ya. Oke, gue mau pilih gallery view dulu bentar ya, supaya gue bisa ngeliat wajah-wajah kalian semua. Oke, yang wajahnya belum muncul bisa dimunculin. Well, ini Vicky. Oh, Freddy. Gue pikir Vicky nih. Oh, ada Rio ya. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore dan shalom. Semua diberkati oleh Tuhan, saya percaya itu. Amin. Ya, yang percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan, ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan dari tempat kalian masing-masing. Nice. Oke. Dan thank you buat kesempatannya. Lama nggak ketemu sama teman-teman di PD Binus. Ya, gue kangen banget sama kalian, dan sebenarnya gue pengen banget ketemu sama kalian direct gitu. Tapi ternyata situasi nggak memungkinkan. Well, oke, pertama-tama perkenalkan teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal ya. Nama gue Yosef Francisco. Gue biasa dipanggil Frans. Gue dari Bekasi, parokinya Santo Mikael Kranji. Sehari-hari saya bekerja, saya juga aktif sebagai pewarta di bidang pelayanan, dan selain itu juga saya udah menikah. Puji Tuhan udah punya anak, 1 orang anak ya, perempuan, dia namanya Joy. Dan apalagi kalau perkenalan biasanya ya? Ya udah, kayaknya itu doang kali ya. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya ya, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka kenalan ya. Oke, teman-teman, sebenarnya gue nih tipikal pembicara yang sangat mengharapkan feedback sih, gitu. Sometimes gue suka berpikir gitu, kalau bawain lewat Zoom gitu kan, nih gue kayak ngomong sendiri nih. Dan teman-teman coba ikutin gue ya. Gue ajak teman-teman semua untuk coba untuk melotot. Oke, oke semua ya. Mengernyitkan dahi, berpikir, manggut-manggut sambil oh. Oke. Ntar bikin ekspresi lah pokoknya teman-teman ya, supaya jadi hidup gitu. Karena gue cuma bisa ngeliat wajah kalian doang nih, gue nggak bisa dengar suara kalian. Oke, langsung aja. Teman-teman semuanya, gue dikasih temanya The Wonders of God. Iya, yang artinya ini, kalau semoga gue nggak salah ya, gitu. Artinya keajaiban Tuhan, bener nggak sih? Tapi bisa diartikan juga kalau ikutin translasi kitab suci, wonders tuh suka dikaitkan dengan keheranan Tuhan gitu loh. Ya mirip-mirip lah ya, kedahsyatan, keheranan, keajaiban, nah pokoknya gitu lah.
gitu. Dan mungkin teman-teman punya maksud tertentu kenapa ambil tema keajaiban Tuhan, ya. Dan mungkin gue bisa sedikit opening dulu gitu kan. Teman-teman di sini gue yakin setiap kita pasti udah ngalamin dong yang namanya keajaiban Tuhan, bener nggak sih? Ya kan? Kalau kalian bisa ikut ini nih, PD Zoom ini pun bentuk keajaiban Tuhan gue percaya. Kenapa? Karena kalau bukan karena keajaiban Tuhan, mungkin kita nih lagi di luar aktivitas ini nih sekarang nih, gitu. Bener nggak sih? Tapi karena keajaiban Tuhan gitu, kita semua ngumpul di sini. Dan bicara soal keajaiban Tuhan, nggak selalu harus mujizat-mujizat yang itu tuh spektakuler gitu loh. Yang bikin semua orang tuh sampai terkesima gitu kan, sampai bengong gitu loh, sampai wah gitu. Enggak juga sih. Kenapa? Karena sebenarnya keajaiban Tuhan tuh sesimpel ini. Ini juga terjadi di bacaan yang akan kita bahas nanti. Ya, keajaiban Tuhan sesederhana ini. Ketika kamu mengalami perubahan hidup dari hidup lama menuju ke hidup baru, sih ini keajaiban Tuhan namanya. Kenapa? Karena yang bisa mengubah seseorang dari hidup lama menuju ke hidup baru, ini cuman keajaiban Tuhan. Benar nggak sih? Bahkan dengan usaha kita sendiri itu sulit gitu loh. Coba deh ingat sebelum kita retret SADR gitu. Mau ngubah diri itu berat banget, benar nggak sih? Tapi dengan keajaiban Tuhan, hadirnya Tuhan di hidup kita, Dia yang do something buat setiap kita berubah. Jadi kalau orang tanya gitu kan, lu pernah nggak sih mengalami keajaiban Tuhan? Nggak usah ragu teman-teman, bilang yes. Dan mungkin ceritanya nggak se-ekstrim, wah gue sembuh dari yang tadinya gue lumpuh, gue bisa berjalan, gue buta, gue bisa melihat gitu. Oke, itu keren sih gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih keren. Perubahan ini, ya, hidup baru ini nih bentuk keajaiban Tuhan yang paling keren sebetulnya di dalam hidup setiap manusia. So bersyukur untuk itu teman-teman. Nah, sekarang bicara soal keajaiban Tuhan, apa yang harus kita lakukan nih setelah kita menyadari bahwa kita mengalami nih, bahwa setiap kita mengalami nih keajaiban Tuhan. Nah, ini, setiap kita diajak untuk terus menghadirkan keajaiban itu, teman-teman, di dalam hidup kita. Gimana caranya? Nah, dari perikop hari ini nih, hadirkan terus Pentakosta, teman-teman, di hari-hari kalian. Ya, Pentakosta. Jadi yang namanya pencurahan Roh Kudus itu, Pentakosta itu, sebetulnya nggak cuma di hari Pentakosta, teman-teman. Tapi itu harus terjadi setiap saat sebetulnya. Dan cara untuk bisa membuat supaya Pentakosta itu terus terjadi, kita perlu yang namanya, nah kalau ingat di SADR ya, ada yang namanya membuka hati, ya, kemudian membangun relasi, dan melibatkan Tuhan ke dalam hidup kita. Caranya gimana? Di setiap waktu kita selalu buka hati buat Tuhan. Selalu buka hati buat Tuhan. Lagi mau ujian, misalkan ini masih pada kuliah kan, gitu. Gue juga masih kuliah sih, ya kuliah hidup teman-teman. Oke, buka hati. Ada yang ketawanya, wah keren, gue suka ekspresi lo. Dan waktu kita dihadapkan sama keputusan atau suatu problem gitu kan, atau apapun lah gitu, selalu buka hati dulu ke Tuhan nih. Ini penting nih, supaya apa? Supaya Roh Kudusnya dulu yang diutamain, bukan ego kita. Termasuk waktu mau milih pasangan hidup gitu, buka hati dulu. Jangan jangan gunakan ego kita. Ego itu maksudnya diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Kayak berpikir, "Ah, ini pasti cocok lah, orang dia cantik," gitu kan. "Wah, rambutnya panjang gitu, 2,5 meter ya panjangnya." Panjang banget ya. Just kidding. Gitu, kan. Terus, parasnya, "Wah, gue suka banget nih." No no no, tapi buka hati dulu, gitu. Karena hidup baru dimulai dari sikap mau membuka hati, teman-teman. Bayangin kalau pas SADR waktu, teman-teman ikut dulu gitu kan, kalian nggak buka hati, nggak akan terjadi hidup baru. Nggak akan terjadi Pentakosta. Nggak akan terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus, bener nggak sih? Di sini setiap kita diajak apapun gitu, yang lagi kita hadapi situasinya, keputusan apapun yang kita mau ambil, first of all, di atas semuanya pertama-tama, buka hati. Bilang ke diri sendiri, tepuk dada gitu kan, buka hati. Woi, buka hati, ya. Sebut nama lo, ayo Frans, buka hati. Sering-sering buka hati sama Tuhan. Ya. Karena dengan membuka hati gitu kan,
Kuasa Roh Kudus itu mulai bekerja. Ya. Lalu, dengan buka hati apalagi yang mesti kita lakukan? Bangun relasi teman-teman. Yes, bangun relasi. Ya caranya gimana? Doa, hadirkan Tuhan, baca kitab suci, ikut PD. Ya, kalau ada problem, sharing-kan teman-teman ke teman-teman sekomunitas gitu kan, minta mungkin masukan dari mereka, doa dari mereka, ini pun bentuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Gitu. Dan yang ketiga, libatkan Tuhan maksudnya apa? Gitu. Kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Amin. Well, gue ajak teman-teman semua untuk buka Bible sekarang. Kisah Para Rasul bab bab yang kedua ayat 4 sampai sebenarnya 11 sih katanya, tapi gue mau ajak teman-teman untuk sampai ayat 13 deh. Ya. Meskipun 13 kata orang angkanya kurang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semua angka bagus dalam Tuhan. Oke, ya. Kisah Para Rasul bab 2. Bab 2 ya. Langsung muncul. Oh, tapi lirik nih. Oh, iman Katolik. Keren, keren. Oke, bab 2 ayat 4 sampai 13. Ya. Nah, ini di sini kita baca bareng-bareng deh ya, teman-teman. Oke, nggak perlu kalian unmute gitu kan. Kita mulai sama-sama, 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjut, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lanjut. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, oke. Ini ceritanya tentang, tunggu, kok gue nggak bisa gali review lagi ya? Kenapa nih? Oh, mungkin karena lagi ini ya kali ya, sharing screen ya. Oke, sharing screen-nya boleh ditutup. Ya. Nah, perikop yang kita baca saat ini nih, sekarang ini bercerita tentang Pentakosta, teman-teman. Gitu. Tentang, para rasul yang mereka berkumpul di ruang atas gitu kan, sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Dan, ketika mereka berkumpul di ruang atas, apa yang mereka lakukan gitu, mereka buka hati tentu ya. Mereka buka hati dan mereka membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, teman-teman, bersama-sama. Bersekutu satu hati memohon supaya Tuhan mengutus Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Gitu. Dalam doa di ruang atas itu, tercurahlah Roh Kudus atas mereka. Turun lidah-lidah api, mereka kemudian memanifestasikan kuasa Roh Kudus, mereka bisa berbahasa gitu, berbicara dengan bahasa-bahasa asing, dan saat itu terjadi perubahan hidup dalam diri mereka. Singkat cerita seperti itu. Ini bercerita tentang Pentakosta. Nah, ini Pentakosta yang tadi saya bilang gitu, ini harus dialami bukan hanya pas hari Pentakosta, tapi setiap saat. Kenapa? Kalau kita lihat di perikop-perikop setelahnya, setelah dari Pentakosta ini, teman-teman akan menjumpai para rasul ini. Nggak putus-putusnya terus membuka hati kepada Tuhan. Dan nggak putus-putusnya berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi.
Setelah dari perikop ini, apa yang mereka hadapi? Banyak, teman-teman. Petrus sama Yohanes pernah dibawa ke mahkamah agama bahkan. Mau dihakimi, bahkan mau dibunuh. Tapi apa yang mereka buat? Selalu buka hati. Ya. Mereka berdoa. Dan mereka andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Gue nggak tahu nih teman-teman lagi ngalamin pergumulan apa nih. Mungkin saat ini pergumulan kita nih buat beberapa orang yang mungkin ekstrovert gitu. Ya. Ini hashtag di rumah aja nih cukup menyulitkan orang-orang ekstrovert sebetulnya. Benar nggak sih? Ya kan lo biasanya pergi kemana-mana gitu kan, lo hahi ketemu teman di kafe kayak di mana kayak Starbucks whatever gitu. Dan lu menghabiskan hidup lu gitu kan dengan orang, orang dan orang gitu. Terus tiba-tiba sekarang lu harus mengunci diri di rumah gitu. Dan lu cuma ketemu sama bokap nyokap mungkin. Atau kalau lu di kosan gitu kan, lu alone gitu, lu sendiri. Ya tapi di sini sebetulnya dalam situasi apapun gitu, kalau kita coba untuk buka hati pasti kita akan lihat deh Tuhan ternyata punya rencana ajaib buat kita. Gua cukup tersiksa dengan situasi di rumah aja seperti ini sebenarnya. Gua merindukan saat-saat di mana ini harusnya Sabtu Minggu biasanya pergi ke puncak ya teman-teman, ke Bandung bawa road trip gitu kan. Tapi gue di rumah. Dan memang gue sempat bete dengan keadaan ini gitu kan. Gue kan mulai, start WFH itu, pertengahan Maret gitu. Ya gue cukup bete dengan keadaan itu sampai akhir Maret lah gitu. Tapi sampai akhirnya gue mulai menyadari satu hal, ternyata Tuhan mau menunjukkan sesuatu gitu loh lewat situasi ini. Iya. Dan sepanjang 2 minggu awal gua WFH, memang, cukup kacau sih bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena ya, gua bete dengan situasi ini gitu. Gue kadang berdoa pun gue agak ngeluh gitu, "Tuhan, gue cuman pengen semua ini balik normal," gitu loh. Eee, tapi nggak bisa gitu kan, malah PSBB diperpanjang, inget nggak sih? Dan, ya karena gua ngerasa bete gitu kan, salahnya juga nggak buka hati, lalu apa yang terjadi, nah ini nih kalau nggak buka hati gitu kan, yang ada kedagingan kita bekerja, teman-teman. Ego kita nih mulai bermain gitu loh. Apa yang biasa dilakukan sama ego, kita cari kesenangan pribadi biasanya. Dan menjauh dari Tuhan. Ya. Dan gue inget banget gitu, itu 2 minggu pertama gue WFH, gue harus akui gue cukup jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena, gue ngadepin 3 godaan gitu yang cukup berat ya, karena cuman di rumah doang gitu, jadi gue terlalu banyak tidur, malas-malesan. Dan yang kedua, gua jadi boros, oke. Jajan fast food tuh kencang banget, Grab sama Gojek itu aplikasi yang cukup rutin gue pakai pagi, siang, malam, dan ada yang ketahuan. Lo juga berarti ya? Dan oke, ini godaan yang cukup berat sebenarnya gitu kan, gue jatuh dalam, godaan game, gitu. Padahal ini titik lemah gue, ini tuh susah banget buat lepas gitu. Gue main salah satu game lah pokoknya gitu kan di Android gue dan, gue nggak sebut gamenya apa, entar kita, japri aja gitu kan, siapa tahu kita bisa ketemu di dunia game. Dan, gue terlena dengan, kesenangan gue sendiri gitu, sampai gue lupa untuk, membuka hati, teman-teman. Well, jujur sebenarnya doa masih jalan sih, gitu. At least 5 waktu masih jalan lah, ya kan, sebagai OMK. Ya 5 waktu dong ya kan, doa bangun pagi gitu kan, doa makan pagi, makan siang, makan malam sama bobo 5 udah Bos, ya kan. Masih jalan, tapi ini kalau cuman doa doang buat sesuatu yang itu, apa ya sebutnya ya, kayak rutinitas gitu loh, ini kan nggak membangun cinta Tuhan dalam diri kita, ya nggak sih? Ini kan nggak menghadirkan Pentakosta, teman-teman. Karena Pentakosta itu terjadi karena kita tuh merindukan Tuhan, membuka hati. Nah, apa yang terjadi 2 minggu itu menjadi 2 minggu yang berat buat gua. Well, gua cukup jatuh, dalam lah gitu, sampai-sampai ya kayak main game gitu kan, karena game ini berat buat gua. Karena gua ini orangnya kalau main game gitu, gue pengen supaya gue bisa famous gitu kan, kemudian level gue tinggi, gue cukup rich di game itu, sehingga apa yang gue lakukan, gue cash. You know? Sampai akhir bulan April begitu tagihan kartu kredit keluar, itu jumlahnya cukup luar biasa. Over than my, apa ya bisa gue bilang ya, lebih dari gaji sebulan gue lah bisa dibilang. Dan well, eee, iya, soalnya ini titik lemah gue, teman-teman. Hidup lama gue tuh game, gitu. Jadi teman-teman kalau punya titik lemah tertentu gitu kan, jangan coba-coba sebenarnya sih. Kenapa bisa jatuh dalam loh, serius.
Dan ya sebenarnya gue udah sadar kalau diri gue salah. Roh Kudus sering negur dalam hati, Fran jangan begini, nggak begini caranya. Tapi gimana ya, ini namanya WFH gitu kan, apalagi puji Tuhan pas WFH gaji gue nggak didiskon gitu kan. Jadi gue masih terima gaji full. Uh, diskon gaji. Dan karena gue kan marketing kan gitu, gue nggak kemana-mana gitu kan, dan biaya operasional gue kepres banget gitu. Jadi kayak ya rekening cukup penuh lah bisa dibilang gitu. Dan ternyata godaan itu ada gitu loh. Sampai akhirnya gue bertobat ketika gue menyadari bahwa Frans lu udah over. Ya. Dan gue lihat juga kualitas rohani gue menurun, keintiman gue dengan Tuhan pun menurun, kepekaan gue pun dengan suara Roh Kudus mulai berkurang. Dan apalagi ada beberapa pelayanan yang gue tolak. Ini kan ada Mario tuh, Mario saksi hidup tuh. Bro Mario, kenapa lu di setiap pewartaan gue lu ada ya? Lu nggak ngefans sama gue kan? Rio namanya Rio tuh. Sampai akhirnya gue sadar satu hal gitu. Ya karena gue sempat nolakin beberapa pewartaan gitu. Terakhir MBK nawarin gue buat ikut bawain firman gitu kan. Gue hampir nolak gitu. Tapi puji Tuhan Roh Kudus bekerja bersuara dengan begitu kuat dan ingetin gue gitu. Seperti dalam hati ada yang bilang, Frans ini MBK PDI pertama yang ngasih lu kesempatan buat pewartaan lo. Ingat gak? Tahun 2015 dulu. Dan di situ gue mulai ditegur. Baru saat itu gue mulai buka hati dan gue bertobat. Dan ketika bertobat, kembali berdoa bersama dengan Tuhan, baru keajaiban Tuhan bisa saya saksikan lagi, teman-teman. Saya melihat suatu hidup yang lebih happy, bukan karena game atau karena gue malas-malasan di rumah, gitu. Tapi karena gue mulai melihat gitu, Tuhan ternyata punya rencana di balik hashtag di rumah aja ini gitu loh. Kenapa? Ini kayak di padang gurun, ingat gak sih? Yesus ngapain sih ke padang gurun 40 hari? Lu pernah terpikir gak? Ada yang bilang buat olah rohani, ya kan? Gitu. Tapi kadang gue pikir sebenarnya Yesus tanpa pakai olah rohani, dia udah cukup rohani, teman-teman. Gue yakin tanpa berpuasa pun Yesus udah siap buat pelayanan. Orang dia Tuhan, dia Tuhan. Tapi sih, bener, olah rohani, teman-teman. Tuhan mau mengajarkan kita, ini kayak di padang gurun nih kita nih. Nggak tahu berapa lama nih PSBB, teman-teman. Mungkin udah lebih dari 40 hari bahkan. Gitu. Tapi ini sebetulnya adalah momen di padang gurun, dalam tanda kutip ya, momen di padang gurun di mana setiap kita diajak untuk olah rohani. Ada keajaiban Tuhan di balik situasi di rumah aja ini sebetulnya. Dan pertanyaannya, selama teman-teman semua di rumah saat ini, ada nggak kita melakukan olah rohani? Wih, mulai tajam ya. Asik nih. Gitu. Ada nggak? Coba deh, refleksiin. Gitu. Renungkan. Kalau dulu gitu kan kita punya alasan gitu, aduh gue sibuk, gue mesti pergi gitu kan, gue mesti kerjain tugas bareng teman-teman apa segala macam, gue sibuk ada acara keluarga. Men, kita di rumah sekarang. Brother and sister kita di rumah nih, no excuse. Dalam banget gue ya. Maaf teman-teman nih. Tapi bisa memang firman Tuhan begitu sih tajam. Ya, justru ini adalah momen di mana setiap kita diajak untuk melihat keajaiban Tuhan dan kamu akan lihat ketika kamu bangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan lihat bahwa situasi di rumah ini sebenarnya mengajak kita untuk lebih lagi mencintai rumah kita, teman-teman. Ya, mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai kita lupa dengan orang rumah. Kita diajak untuk melayani dari tempat yang paling basic loh, teman-teman. Dalam setiap hal, ketika kita coba untuk buka hati, kita akan melihat bahwa Tuhan tuh punya rencana. Selalu ada keajaiban Tuhan. Ketika saya coba untuk buka hati dan gue tanya gitu kan, Tuhan gue cuma pengen semua balik normal gitu. Lu mau apa Tuhan dari situasi ini? Dan gue dapat sesuatu bahwa Frans, ini adalah momen di mana lu sebenarnya bisa membangun keintiman lebih lagi. Ya. Dan setiap kita diajak untuk buka hati nih sekarang, di situasi pandemi corona ini sebenarnya. Dan bukan cuma karena situasi ini, pandemi ini gitu, tapi juga dalam setiap hal, kita semua diajak untuk buka hati. Kan kita udah menyaksikan nih, gitu. Betapa Tuhan itu sungguh-sungguh mengubah kita, membawa kita pada hidup baru, gitu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Buka hati kita, terus. Dan terus ikuti bimbingan Roh Kudus.
Gue nggak tahu gue pernah bawain ini nggak ya. Gue takut agak berat sih ini. Bimbingan Roh Kudus paling nggak tuh ada 5 fase. Nggak tahu gue pernah sharing di Binus nih. Ya. Waktu Roh Kudus membimbing kita nih, biasanya teman-teman, kita akan melewati 5 hal ini. Pertama, gitu. Oke, gue kayak lagi pamer cincin merit ya teman-teman ya. Roh Kudus akan membimbing kita pada yang namanya perjumpaan, teman-teman. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini pertama. Yang kedua, dia akan membimbing kita untuk menuju pada pertobatan. Yang ketiga, dia akan membimbing kita untuk mengalami pemulihan. Yang keempat, dia akan membimbing kita untuk mengajak kita masuk ke dalam suatu fase yang namanya pemberian diri. Yang kelima, Roh Kudus akan mengajak kita untuk mewartakan Tuhan. Petrus, Yohanes, dan para rasul lainnya, mereka mengalami fase ini. Cuman dulu kan Yesus bimbing langsung kan. Kalau kita sekarang Roh Kudus, teman-teman, itu bedanya. Gitu. Justru bersyukur karena Roh Kudus yang bimbing nih, teman-teman. Kalau masa Yesus, mungkin kita pusing nih gimana cara Yesus bimbing kita. Gitu. Sedangkan kalau Yesus di Israel, lu mesti ke Israel. Kalau Yesus di Brazil, lu mesti ke Brazil. Kalau Yesus di Spanyol, lu mesti ke sono gitu kan untuk dapetin bimbingan Tuhan. Tapi bisa online sih. Bersyukur karena Roh Kudus gitu. Nah, kalau kita sekarang Roh Kudus, kalau dulu mereka dibimbing langsung oleh Yesus. Dan Yesus membawa mereka pada fase pertama itu perjumpaan. Yesus mengizinkan diri dia gitu dijumpai oleh para rasul, oleh Petrus, oleh Andreas. Dan gue ambil satu tokoh deh, Petrus. Ya kan? Lewat Andreas, Petrus mengenal Yesus, mengalami perjumpaan untuk pertama kalinya. Gitu. Mungkin pas ngalamin perjumpaan gak langsung ikut. Kayak teman-teman gitu, diajak ke KRK misalkan. Ada beberapa teman-teman gue gitu kan yang mereka belum SADR, begitu diajak ke KRK mereka gak langsung ikut Tuhan. Padahal udah melihat tuh keajaiban Tuhan di KRK, udah mengalami perjumpaan gitu. Udah ngeliat tuh waktu ada seorang bicara yang dia besar, badannya hitam, gelap gitu kan, gemuk gitu ya. Lu tahu mungkin siapa? Ketawa. Gue gak sebut merek ya. Dan waktu teman gue duduk sebelah gue gitu kan, dan waktu dia sembuhin orang-orang lumpuh, dia heran sebetulnya. Wow, dia bilang. Tapi pulang dari KRK dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia tetap di hidup lama gitu. Dan sebenarnya gue pun juga gitu. Waktu gue ikut SADR pertama kali gitu, waktu pertama kali gue melihat betapa Tuhan tuh memulihkan beberapa orang pas pencurahan Roh Kudus. Cuman di SADR pertama gue nggak langsung ikut Tuhan. Kenapa? Karena ya belum membuka hati. Gue balikin ke poin gue tadi dulu gitu. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita diajak untuk buka hati sebetulnya. Supaya apa? Dengan buka hati, kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dan kita perlu Tuhan. Sehingga ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita buka hati, ini yang terjadi. Kita akan bertobat. Dan baru di SHDR gue yang kedua, ketika gue buka hati, itu pun pas gue lagi dapat masalah gitu kan, dan gue mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam hati gue, di situ pertobatan baru terjadi. Balik lagi, ini Roh Kudus yang bimbing sebetulnya. Oke? Dari perjumpaan menuju ke pertobatan. Dan ketika kita bertobat, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Mungkin hidup kita nggak langsung pulih nih. Gitu. Lu habis diputusin pacar gitu, mungkin pacar lu nggak balik tiba-tiba ke lu gitu. Nah, ya kan? Mungkin lu misalkan lagi kejepit masalah duit gitu kan, mau bayar uang kuliah berat segala macam gitu, atau orang bonyok suka ribut gitu. Mungkin ketika lu bertobat di hadapan Tuhan, kondisi keluarga lu nggak langsung pulih. Tapi lihat, at least ada satu yang pulih teman-teman ketika itu. Diri kamu. Ya. Dan setelah Roh Kudus membawa kita pada fase pemulihan, dan ketika kita pulih, masuk dalam hidup baru, kita akan menyadari bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai kita, maka apa yang terjadi? Masuk ke fase keempat, Roh Kudus membimbing kita untuk memberi diri. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya dicintai, gitu kan? Ya, ladies, misalkan gitu. Ada cowok yang begitu mencintai lo gitu kan, terus dia ungkapin perasaannya, lo menyadari betapa dia begitu mencintai lo gitu kan, apa yang akan lo lakukan? Lo akan membangun relasi dong, betul nggak sih? Ya kan, lo akan bangun hubungan dong dengan dia gitu kan. Dan apa yang akan lo lakukan setelahnya gitu loh. Kalian akan memberikan diri kalian pada akhir di pernikahan, bener nggak sih? Wah, ini mulai berat ya. Kayak nggak, ini bukan kayak seminar discovery atau MRT atau persiapan pernikahan gitu. Nggak, maksud gue gini, ini related gitu. Ini ilustrasi teman-teman. Ketika kita menyadari bahwa diri kita dicintai oleh Tuhan gitu. Yang Tuhan harapkan ialah kita memberikan diri kita buat Tuhan.
sama seperti kita nanti memberikan diri kita buat pasangan kita. Diri itu artinya bukan cuma jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, gitu, tapi seluruh tubuh kita. Dan kalau kita lihat ke perikop hari ini yang kita bahas, di mana mereka ketika mereka berdoa di ruang atas, mereka sedang ada dalam fase pemberian diri. Dan keajaiban Tuhan yang terbesar baru akan terlihat ketika kita udah sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk mencintai Tuhan. Ketika Petrus dan para rasul masuk dalam fase pemberian diri, dan mereka menyerahkan hidup mereka pada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus bekerja menguasai mereka, apa yang terjadi? Masuk dalam fase yang kelima, pewartaan. Yang tadinya Petrus seorang penakut, dia ngomong di depan ribuan orang dan ribuan orang itu bertobat. Yang tadinya mungkin kita nggak punya kekuatan untuk melawan sekian banyak godaan di sekitar kita, teman-teman. Tapi ketika kita udah masuk dalam fase pemberian diri, kita akan lihat bahwa cinta Tuhan yang kuat yang hadir dalam diri kita itu akan memampukan kita gitu, menghadapi ribuan orang, Petrus, sekian banyak godaan gitu, yang ada di sekitar kita. Ya. Kita akan berani menghadapi itu semua dan berkata tidak pada godaan-godaan itu. Kenapa? Karena kita udah masuk dalam fase yang namanya komitmen untuk mencintai Tuhan. Tapi balik lagi, harus start dari buka hati. Dan keep your relation, teman-teman, bersama dengan Tuhan. Lewat doa, baca firman, ya. Baca firman masih, teman-teman, puji Tuhan ya. Amin. Ya, coba gue tanya gitu, bacaan hari ini tentang apa? ngetes. Just kidding. Ya. Lewat firman Tuhan, ya, lewat komunitas. Nah, ini bagus nih. Puji Tuhan sekarang zaman udah canggih ya gitu. Meskipun kita nggak bisa pede ngumpul gitu kan, kita bisa lewat Zoom gitu. Dan terus teman-teman lewat juga pewartaan. Nah, setelah dari pemberian diri kita masuk dalam fase pewartaan di mana kita mewartakan Tuhan gitu lewat perkataan kita, lewat hidup kita, perbuatan kita, ya, bahkan lewat kesaksian kita. Roh Kudus mau supaya kita masuk dalam fase-fase ini. Dan at the end kita menjadi seorang pewarta-pewarta. Teman-teman nggak perlu sampai seperti gua gitu. Kenapa? Karena gue yakin gitu. Teman-teman pun bisa menjadi seorang pewarta yang hebat. Ya, ketika teman-teman misalkan mempertobatkan papa, mama, membawa damai ke keluarga kalian, membawa perubahan hidup ke keluarga kalian, atau ke hidup kalian sendiri, ini pewartaan. Dan Roh Kudus mau supaya buah dari Pentakosta ini, keajaiban ini nih, perubahan hidup ini nih, terjadi dalam diri kita, teman-teman. Dan mungkin ketika kita ikut Tuhan gitu, ada orang yang nyinyir mungkin gitu kan. Kayak pikir, si Frans nih terlalu sok suci gitu. Gue kadang aja suka dibecandain gitu, kan ada beberapa teman-teman gue, teman-teman SMA dan kuliah gitu kan, yang mereka tuh tahu kalau gue tuh seorang pewarta gitu, mereka suka lihat IG gue gitu, dan mereka suka bilang gitu, Cie gitu kan, Bapak Pendeta digituin gue, ya ampun pendeta, astaga, gue Katolik loh padahal, please lah, gitu, dan ya mereka suka kayak ngeledek gitu loh, but it's okay gitu, karena Petrus, Yohanes, Yakobus, dan para rasul pun mengalami hal itu ketika mereka hidup dalam Roh Kudus, teman-teman. Mereka pas Pentakosta aja dinyinyirin sama orang sekitar. Bahkan yang nyinyirin itu orang saleh loh, teman-teman. Coba baca lagi deh tadi perikopnya. Itu ditulis orang-orang saleh loh di situ. Saleh itu artinya orang-orang yang taat ibadah. Gitu. Dan mereka diledek gitu. Diledeknya paling mereka cuma habis minum anggur manis. Ya benar nggak sih? Coba gue cek lagi. Gitu. Ya, anggur manis gitu. Ini ada tafsiran sebenarnya gitu. Anggur manis nih bahasa orang-orang Yahudi untuk bilang kalau anggur itu kan sebenarnya kan harus melalui proses gitu kan, kayak fermentasi gitu loh. Dan mereka itu tuh harusnya anggur itu nggak manis banget gitu loh. Makanya mereka cuma bilang pakai bahasa anggur bukan anggur manis gitu. Kalau anggur manis artinya apa? Itu murahan. Dan kalau mereka bilang mereka cuma mabuk anggur manis gitu, itu kayak bilang mereka tuh cuma mabuk, udah gitu pakai anggur murahan lagi, pakai bir murahan gitu, mungkin pakai bir kaleng. Tapi tapi para rasul nggak peduli dengan semua itu. Mereka tetap konsisten dan berpegang pada keyakinan mereka bahwa dengan gue memberi diri untuk Tuhan, Tuhan nggak akan mengecewakan gue. Dan gue udah ikutin jalan yang benar. Dan mereka tampil di depan orang-orang yang habis ngeledek mereka.
Petrus berkhotbah dan apa yang terjadi? Itu orang-orang yang tadi yang ngeledekin mereka gitu kan. Justru mereka bertobat dibaptis. Kita perlu untuk setia, teman-teman. Ya. Dan apa ya sebutnya? Ketika kita udah buka hati gitu, kemudian kita membangun relasi bersama dengan Tuhan, lalu kita melibatkan Tuhan gitu kan, percaya gitu, percaya hidup kita buat Tuhan, kepada Tuhan gitu. Ada lagi yang terakhir sebetulnya. Kita untuk gua harus atur kata-kata itu. Kita perlu untuk tetap setia, meskipun situasi sulit untuk membuat kita tetap setia. Ini gue punya ilustrasi kecil sih. Dulu sebelum gue pindah ke, ini setelah merit kan gue pindah ke Titian nih. Gue kan dulu tinggal di Taman Harapan Baru, namanya di Bekasi Barat gitu. Gue tuh punya kebiasaan gitu. Setiap hari gue tuh selalu lap mobil dan motor gue, teman-teman. Nggak tahu ada yang freak kayak gue nggak di sini. Karena gue orangnya clean gitu. Dan gue suka kamar gue bersih. Pokoknya kalian kalau ke rumah gue masuk kamar apalagi gitu kan, itu rapi deh pokoknya gitu. Gue melankolis, perfeksionis, gue orangnya rapi pokoknya. Dan kalian kalau geser barang-barang gue sedikit ya gue tahu tuh benda bergeser itu. gue punya kebiasaan gitu. Gue suka bersihin kendaraan yang gue pakai gitu kan. Dan itu setiap orang-orang yang lewat gitu kan. Karena pagar gue kan nggak dipakein fiber gitu kan. Jadi orang tuh bisa see through gitu loh, apa ya, visible gitu loh, bisa lihat ke dalam gitu. Dan ketika gue lagi bersihin motor gitu atau bersihin mobil gitu kan, setiap pagi, gue ulangi sekali lagi ya, setiap pagi itu orang yang lewat selalu ngeledekin gue. Sekalian dong motor gue, Pak Fran, gituin gue. Rajin banget, perasaan masih bersih, digituin. Kotor banget nih kelihatan. Gue diledekin. Tapi buat gue ini adalah sesuatu yang bagi gue ini hal yang baik untuk gue lakukan gitu, karena mobil gue putih dan motor gue ya gue sayang dengan benda itu gitu. Itu harus gue jaga kebersihannya. Ini buat gue hal yang benar, sehingga gue nggak peduli apa yang gue lakukan, gue konsisten gitu. Gue tetap setia, gue jalanin aja udah. Pokoknya setiap hari gue lakukan itu, dan apa yang terjadi, beberapa bulan ketika gue tinggal di sana dan mulai lakuin itu tuh kegiatan suka bersihin kendaraan gue itu, beberapa bulan setelah gue lakuin itu, apa yang terjadi? Karena rutin, itu orang-orang bukan yang ngatain gue, malah satu klaster Blok J di THB itu, setiap pagi mereka selalu lap mobil dan lap motor. Ya. Karena hal itu udah menjadi hal yang biasa buat semua orang. Awalnya bermula dari orang depan gue ngikutin, kemudian kanan kiri ngikutin gitu. Terus depan kanan, depan kiri ngikutin, lama-lama semuanya. Dan ini pewartaan sebetulnya, pewartaan tentang ngebersihin motor. Enggak just gini. Bukan itu maksud gue. Tapi pewartaan juga sebenarnya bekerja seperti itu, teman-teman. Ketika kalian setia untuk menghadirkan Tuhan ke sesama gitu kan, whatever people say gitu. Nggak peduli apa yang orang katakan tentang lu gitu. Lu akan lihat gitu. Ini menyebar, teman-teman. Dan orang akan merasakan buahnya gitu. Dari kesetiaan kita itu. Dari sikap konsisten kita itu, komitmen kita itu. Dan mereka akan sampai pada titik gitu, menyadari, wah ini anak-anak Binus nih, anak-anak Tuhan nih pokoknya. Kita perlu respect sama mereka gitu. Mereka ini inspirator banget. Gitu. Perlu diikuti gitu. Ya. Kayak si Pak Afran tuh, waduh rajin dia, makanya mobil motornya sehat terus kondisinya gitu kan, servis luar dalam gitu. Harus diikutin inspirator misalkan gitu. Nah, bukan itu. Tapi lihat, ketika kita komit gitu kan, setia itu butuh komitmen soal teman-teman. Gitu. Setia gitu. Untuk mencintai Tuhan, apalagi menghadirkan Pentakosta di hidup kita, teman-teman tahu, kalian akan lihat keajaiban Tuhan di hidup kalian. You will see the wonders of God in your life. Ketika kalian bisa mengampuni pasangan, mengampuni papa mama, menerima diri kalian. Ketika kalian bisa melihat gitu, perubahan terjadi. Ini keajaiban Tuhan bekerja. Dan setiap kita diajak untuk seperti para rasul, come on, berikan diri kita. Dan ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh memberikan diri, ketika mereka berelasi, teman-teman ya. Ketika mereka berdoa, ketika mereka baca firman,
ketika mereka datang PD gitu, ke gereja Ekaristi, mereka akan lakukan semua itu dengan hati yang begitu berdebar-debar. Karena mereka begitu mencintai Tuhan dan rindu banget pengen mengingini Tuhan. Pengen berjumpa dengan Tuhan. Nangkep ya? Ini gue agak merinding nih ngomong begini nih. Kenapa ya? Dan harus sampai segitunya teman-teman. Itu pemberian diri namanya. Dan apapun yang terjadi di hidupmu, lu nggak akan mundur barang selangkah pun. Mungkin ntar ketika kalian lulus kuliah gitu kan, mungkin nggak akan ketemu lagi di PD Binus gitu. Tapi paling enggak, gue percaya orang-orang yang mereka gitu memberi diri buat Tuhan. Mungkin teman-teman gitu akan ada di PD-PD paroki. Bisa jadi gitu, gue akan ketemu kalian gitu 10 tahun lagi gitu di paroki kalian masing-masing. Dan ternyata kalian semua jadi pewarta. Dan buah dari pemberian diri ini baru akan terlihat gitu. Ketika kita setia menjalani karya pewartaan itu. Setia menjalani gitu, apa istilahnya, pelayanan-pelayanan kita teman-teman. Ya. Waktu Thomas nge-WL ini bentuk pewartaan sebetulnya. Dia mewartakan Tuhan lewat talentanya. Ya. Dia mewartakan Tuhan lewat suaranya. Itu, wah, bahasa doanya tuh bagus tuh Thomas. Pasti punya kehidupan doa dia. Gitu. Lebih dari 5 waktu gue yakin. Dan dan setiap kita juga bisa teman-teman mewartakan Tuhan dengan cara setiap kita. Ya. Kalaupun kita punya kelemahan, nggak perlu khawatir. Yang namanya pemberian diri itu bukan cuma kita memberikan waktu kita, talenta kita, memberikan tenaga kita, gitu kan, materi kita. Tapi yang namanya pemberian diri ini kayak merit aja gitu loh. Bahkan kelemahan kita pun akan kita ungkapkan buat orang yang kita cintai, teman-teman. Ya. Dan kita akan berikan Tuhan, kalaupun punya kelemahan gitu kan, kita akan serahkan Tuhan, ini kelemahanku. Pakai aku Tuhan, and you will see. Lu akan lihat gitu. Dari kelemahan pun Tuhan bisa buat keajaiban. Basically gue bukan orang yang suka ngomong kayak begini, teman-teman. Gue introvert. Lu bayangin melankolis perfeksionis itu udah mutlak introvert, teman-teman. Serius. Kecuali kalau misalkan gue koleris gitu kan. Atau apa ya, plekmatis mungkin gitu. Biasa itu mereka orang-orang yang sanguin apalagi, suka ngomong gitu kan. Melankolis perfeksionis. Basically gue bukan orang yang suka bicara. Tapi ternyata ketika gue coba untuk bawa kelemahan gue pada Tuhan, Tuhan ubah semuanya. Ya. Gue masih ingat waktu gue pertama kali nge-WL tuh jantung gue berdebar-debar. PD gue Lumende namanya, tempatnya Regina. Ada Regina kan di sini ya? Ya. Dan Lumende itu dari sejak tahun 2010, 2009 sorry, udah pakai band teman-teman gitu loh. Itu waktu gue pertama kali nge-WL gitu kan. Itu band belum main, jantung gue udah nge-band. Ampun. Kenapa? Karena gue sadar gue nggak gue bilang ke Tuhan dalam doa gue, Tuhan gue nggak berani gitu loh. Gue nggak bisa lakuin ini. Lu tahu gue tipikal orang yang suka menyendiri gitu. Bahkan ketika diajak untuk sharing, apalagi pas lagi kombas gitu. Waduh, ampun, gue kehabisan kata-kata. Dan gue hampir mundur dari PD waktu itu. Cuman gara-gara sering banget soalnya kakak rohani gue kasih gue kesempatan buat nge-WL, singers, dan sharing. Tapi ketika, puji Tuhan sih, ini Roh Kudus membimbing lah. Ketika saya mengizinkan diri saya dibawa oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam fase pemberian diri, gue mulai melihat gitu. Ketika gue bilang, Tuhan, ampuni gue, Tuhan gue udah salah karena Tuhan gue malah hampir memilih untuk pergi dari lu gitu kan. Dan oke, Tuhan, thank you gue punya PD ini, gue masih ingat doa gue ketika itu. Dan gue bilang, Tuhan, ini kelemahan gue, Tuhan tolong pakai gue. And you know, dalam waktu 1,5 tahun lah kira-kira, perubahan terjadi. Ya. Ketika gue berdoa itu, gitu. Dan oke, itu akhir kepengurusan PD di periode tahun 2009 ketika itu, gitu kan. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih gue kepercayaan untuk jadi ketua PD. Oh my God. Nggak tahu, ini ketua PD sekarang siapa sih di sini?
Dan dan dari jadi ketua PD ternyata ini cara Tuhan untuk membimbing gua gitu supaya gue bisa mengatasi kelemahan gua. Kan namanya ketua PD kan mesti bikin rapat, ngomong di depan orang gitu kan. Kemudian oh Regina ya. Dan musti public speaking gitu kan, bacain pengumuman gitu. Tapi ini cara Tuhan ternyata. Dan ketika kita udah masuk ke dalam fase pemberian diri, maka apa? Kelemahan kita pun kita bawa. Dan orang-orang yang mereka udah masuk dalam fase pemberian diri ini biasanya nih kalau teman-teman PD ya, mau lihat kalian ada di mana gitu. Ciri-cirinya nih kalau udah masuk dalam fase pemberian diri gitu, kita akan ketua PD aja kita ke Shekinah, kita akan hayu gitu. Ketua PD aja kita ikut FKP 3, wah gua akan pergi. Apalagi ikut TC, teaching course untuk jadi pewarta, pengajar SADR, whatever gitu kan, kita akan beri diri kita. Kenapa? Karena gue pengen mencintai Tuhan lebih lagi. Nangkap ya? Dan ketika saya ikuti fase ini dan terus ikuti kemana Roh Kudus mau bawa saya, ya puji Tuhan, sampailah saya di tempat saya sekarang ini. Memang jatuh bangun sih teman-teman gitu. Sometimes kelemahan tuh seringkali membuat kita pengen mundur gitu. Kayak waktu lulus dari sekolah pewarta tahun 2015 gitu kan, itu pewartaan pertama gue di MBK bisa dibilang apa ya, buruk sekali. Buruk tuh tega juga bahasanya, apa ya enakannya, nggak bagus deh. Gitu. Kenapa? Karena gue udah menghabiskan bahan pewartaan gue hanya dalam waktu 10 menit. Dan gue kehabisan kata-kata ketika itu di tengah pewartaan di MBK waktu itu 1 jam. Ini gue udah ngomong berapa lama ya ngomong-ngomong. Dan terus gue ngerasa kayak diri gue fail gitu dan gue mulai berpikir lagi tuh Tuhan lu tahu lah gue orangnya melankolis Tuhan gue terlalu perasa apalagi gue sempet gagal nih ya ampun Tuhan gue pikir ini bukan gue sempet pengen mundur ada beberapa jadwal Tuhan kasih gitu di awal tahun 2016 Februari 2016 Maret 2016 gitu oke gue coba tapi ternyata nggak maksimal sampai akhirnya bulan April gue mundur dari pelayanan di bidang pewartaan dan sampai akhirnya gue ketemu, nggak tahu kalian kenal nggak pewarta namanya Alex Yuniarto ya, si kokoh yang satu itu. Ya. Oke, yang dia setiap kali bawain pencurahan Roh Kudus, lagunya ala Roh Kudus mulu pokoknya. Wah itu yang ketawa pasti tahu banget. Ini jadi ngomongin orang ya. Enggak. Fokus. Oke. Ko Alex tahu kalau gue itu udah lulus sekolah pewarta dan dia juga tahu kalau gue mundur gitu. Dia tahu dari teman-teman PD lah di tempat gue. Gitu. And you know, Roh Kudus bekerja lagi. Dan ketika kita sempat jatuh teman-teman gitu kan, padahal udah masuk dalam fase pemberian diri, tapi masih bisa jatuh gitu kan. Sih, ketika Roh Kudus lihat bahwa kita down, atau mungkin ada di titik terendah di hidup kita gitu. Roh Kudus dengan berbagai cara sebetulnya. Oh pokoknya Roh Kudus itu penuh kasih banget deh gitu. Dengan segala cara, dia akan coba untuk bawa kita balik teman-teman. Dan apa yang dia buat gitu ke gue, dia pakai Ko Alex untuk datengin gue di PD gitu. Dan di sana Ko Alex pewartaan, dia singgung di dalam pewartaan itu tentang ya seorang pewarta yang mundur gitu. Dia strike banget ya apa dia to the point banget gitu ke gue. Dia nggak nyebut nama gue sebenarnya gitu. Tapi gue kena banget gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus gitu kan. Dia bawa gue untuk kembali masuk ke dalam fase yang pertama. Perjumpaan pribadi lagi. Kemudian itu membuat gue, pewartaan Ko Alex itu membuat gue bertobat. Dan gue mengalami bahwa gue dipulihkan. Ya, gue sadar ketika itu harusnya gue nggak mundur karena Tuhan udah kasih suatu salib pelayanan yang begitu luar biasa gitu kan. Harusnya gue jalani itu gitu. Dan ketika gue sadar bahwa Tuhan sebenarnya udah gue juga sadar sebenarnya gitu bahwa Tuhan udah bawa gue sampai sejauh ini, Tuhan banyak memulihkan gitu kan. Dan lu juga banyak denger lah sharing gue teman-teman Binus pasti kan gue sering sharing tentang bagaimana Tuhan mempertobatkan bokap gue, mulihin keluarga gue bisa ngampunin pacar gitu kan, lu ingat semua tuh pasti. Gitu dan banyak keajaiban Tuhan yang udah Tuhan buat, ketika gue menyadari keajaiban itu, dia bawa lagi gue untuk masuk dalam fase itu, memberi diri. Dan gue bilang ke Ko Alex, Ko, gimana caranya? Gue pengen belajar. Dan dia bimbing gue. Dan Roh Kudus mengubah semuanya. Dan puji Tuhan bisa masuk dalam fase pewartaan. Tapi bukan berarti nggak ada jatuh bangun.
Ada, teman-teman. Setiap kita yang udah memberi diri buat Tuhan, itu godaannya makin kuat loh sebenarnya. Ya. Tapi di sini kita ditantang kita diajak untuk nilai nih, mana yang lebih kuat, cinta kita kepada Tuhan atau cinta kita kepada dunia. Menikmati hal-hal dunia sebenarnya boleh, teman-teman. Sampai hari ini pun itu game yang gue sempat ceritain di awal, gue masih mainin, teman-teman. Tapi bedanya gue udah no cash. Dan gue mainnya nggak sering. Gitu. Udah bisa ngontrol. Ya. Ini buah dari keajaiban itu sebenarnya. Buah dari hadirnya Tuhan gitu. Roh Kudus itu sendiri gitu yang bekerja gitu. Kita boleh menikmati hal-hal dunia gitu. Kayak ikan aja gitu loh. Ikan kan hidup di air asin tapi nggak jadi asin kan. Sama, kita hidup di dunia tapi kita gimana caranya supaya jangan sampai jadi seperti orang-orang duniawi gitu. Yang Tuhan inginkan adalah kita memberi diri kita gitu. Dan tetap menomorsatukan Tuhan lebih daripada kesenangan dunia. Kesenangan dunia boleh kalian nikmati selama itu baik, terutama benar sebenarnya. Gitu. Ya. Main game itu baik, teman-teman. Ya, gamers pasti setuju dengan hal ini. Ini statement bagus buat para gamers. Kenapa? Karena itu buat menyegarkan jiwa lah bahasanya gitu. Buat refreshing ya. Gitu. Belanja boleh nggak? Sure, boleh teman-teman gitu. Ya kan, jajan boleh nggak? Boleh teman-teman, ini kan. Tapi kalau kita udah hanyut dengan hal-hal dunia itu, ini yang salah namanya. Karena ketika udah hanyut, lahirlah dosa di sana. Ya, belanja boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah hanyut belanja terus, apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa, boros. Syukur-syukur kalau gaji lu misalkan sebulan 200 juta nanti pas kerja, gitu. Tapi kalau misalkan gaji pas-pasan terus lu belanjanya udah 80% dari gaji lu, ini namanya boros gitu. Gue tajam banget kalau kasih contoh ya. Biarin deh. Atau misalkan main game gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau kita udah hanyut nih, balik lagi, kata kuncinya hanyut yang nggak boleh nih. Gitu. Ya kalau udah hanyut gitu kan sampai lupa waktu, lupa sekitar, lupa tanggung jawab, ini salah. Ini udah dosa namanya. Sih. Tuhan ajak kita untuk bisa tampil beda. Dan kunci untuk bisa menghadapi setiap pergumulan, juga godaan-godaan duniawi di sekitar kita, ialah Pentakosta. Dan sejak mengalami Pentakosta, dan apalagi gitu, ketika terus-menerus menghadirkan Pentakosta, apa yang terjadi? Para rasul mampu menghadapi setiap pergumulan hidup yang ada di sekitar mereka, di hadapan mereka. And lihat, gitu, para rasul dengan terus menghadirkan Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka menjadi sempurna. Sama seperti guru mereka yang sempurna. Dan ini yang Roh Kudus mau. Kita sampai pada fase pemberian diri, dan kita mewartakan Tuhan. Dan dalam pewartaan itu kita setia. Tapi kuncinya, buka hati, bangun relasi, libatkan Tuhan, dan setia. Ingat, komit. Anyway, gue nggak di timekeeper ya. Gue lagi ngeliat nih, ini nggak ada yang message gue secara pribadi gitu. Teman-teman, lu kalau nggak timekeeper gue ngomong terus lagi. Dan dan setiap kita diajak teman-teman ya untuk terus-menerus menghadirkan Pentakosta ini. Ya. Teman-teman nanti bisa deh ngerenungin gitu. Ya. Di tengah pergumulan yang lagi kalian hadapi sekarang ini nih gitu. Ada nggak sih kalian buka hati? Coba deh ingat-ingat. Misalkan waktu lagi capek deh atau lagi ternyata di rumah gue banyak kesibukan kok. Bokap nyokap gue, kakak adik, aduh semua bikin gue pusing gitu. Misalkan, mungkin ada yang gitu kan. Mending gue di kosan kok gitu kan. Tapi lihat, waktu ngadepin situasi ini gitu, coba renungin lagi deh. Lu doa dulu nggak ke Tuhan? Waktu menghadapi situasi itu. Atau mungkin gini, buat yang pacaran gitu kan. Ya, yang pacaran berapa banyak di sini? Boleh angkat tangan? Oh cuma satu, astaga. Oh 1, 2, 3. Tunggu gue geser dulu nih, ada 2 ini kan tab. Oke, oh lumayan lah ya. Nah, yang lain tapi tetap masih banyak yang belum pacaran ya. Masih lebih banyak yang belum pacaran nih. Ya, berarti yang lain pada jomblo nih ya. No, bukan jomblo. Menanti yang terbaik dari Tuhan. Nah itu dia, enak kan bahasanya. Ya, buat yang pacaran gitu, waktu kalian lagi berantem misalnya pasangan. Teman-teman pas lagi ribut nih ya,
biasanya cenderung sebagai manusia, ego kita nih main. Kita nggak mau kalah biasanya. Ego tuh sifatnya nggak mau kalah. Dan ego tuh sifatnya mau selalu menang. Nah, gue ajak teman-teman untuk ngerenungin lagi nih. Waktu ribut sama pasangan nih, atau mungkin kondisinya sekarang lagi ribut nih. Moga-moga enggak ya. Gitu. Lu udah buka hati belum buat Tuhan? Lu udah doa belum? Doain pasangan lu dan lu libatkan Tuhan nggak di sini? Mungkin keributan itu makin parah gitu, bahkan berujung terancam putus. Oh, amit-amit ya, nggak bercanda. Gitu. Karena kita nggak menghadirkan Pentakosta itu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman menghadirkan Roh Kudus dalam situasi itu, gue percaya keajaiban akan kalian lihat nanti. Atau mungkin ada yang lagi sakit hati di sini. Dikecewain sama mantan pacar. Gitu. Tapi di sini wajah-wajahnya nggak ada wajah-wajah barisan para mantan gitu sih gue lihat sih. Wajah-wajah bahagia. Nggak kok ini pura-pura bahagia katanya. Ya, yang perlu adalah buka hati sebenarnya. Ya gue pernah cerita kan gimana waktu gue nggak buka hati menderitanya gue gitu. Gue diputusin sama sekretaris PD gue, bos. Kalau ingat ceritanya. Di tengah gue jadi ketua PD. Ketua sama sekretaris tuh, bayangin. Itu keren loh. Kayak What's Wrong with Sekretari Kim tuh filmnya gitu kan. Drama Korea. Kalau bisa pacaran kan keren kan. Kayak sinetron mungkin. Gitu. Tapi gue putus. Dan setelah putus gitu kan 2 minggu kemudian sekretaris gue jadian sama wakil ketua PD gue. Can you imagine gitu? Lu bayangin pas mimpin rapat lihat mereka berdua pegangan tangan, doa bareng segala macam, pusing kepala gue. Wih, apalagi pas jadi kayak Thomas tuh mimpin pujian di depan mereka. Waduh, minta ampun. Gila. Itu bukannya mereka yang nangis disentuh sama pujian penyembahan, gua yang nangis. Nggak kuat gue. Dan gue masih inget dulu ya, gue biarkan itu terjadi sebulan lebih. Dan seingat gue 40 hari deh, udah kayak pencobaan di padang gurun tuh kayak itu. Dan ya, gue biarkan itu berlangsung cukup lama. Lu berada dalam situasi patah hati tuh nggak enak lagi, teman-teman, serius deh. Kenapa? Kehilangan semangat, kehilangan fokus, malas ngapa-ngapain, bawaannya marah, bener nggak sih? Mau sampai kapan? Sih, gue enak banget ngomong ya, mentang-mentang udah merit, bodo amat lah. Tapi nah ini kebenarannya gitu loh. Soalnya kalau kita berlama-lama di sana kita yang rugi, teman-teman. Bener deh, gitu. Mantan pacar gue happy-happy aja dengan wakil ketua PD gue waktu itu. Gue ingat banget gitu. Mereka update foto bareng, jalan-jalan gitu, bisa ya pokoknya happy deh. Sedangkan gue menderita dan ini kan sebenarnya salah gitu. Tapi ketika gue renungin lagi kenapa bisa sampai segitunya? Karena gue nggak coba untuk ajak Tuhan untuk masuk gitu loh. Ke dalam situasi patah hati gue ketika itu. Gue malah coba untuk solve problem itu sendirian gitu. Dan apa yang terjadi malah gue cari pelarian. Dan gue masih ingat gue lari dari PD gitu karena gue nggak kuat setiap kali ke PD ketemu mereka gitu. Jadi gue balik ke aktivitas lama gue ke warnet, gue main game. Dan tapi puji Tuhan gitu, Roh Kudus tuh baik deh. Dia bawa gue balik lagi untuk masuk dalam fase perjumpaan pribadi gitu kan. Gue bersyukur teman-teman PD yang tahu bahwa gue mulai menarik diri dari PD gitu kan. Mereka ngampirin gue, mereka nyamperin gue gitu kan. Dan mereka ajak gue untuk balik lagi. Dan mereka ajak gue cuman simple deh. Satu hal aja. Teman gue ajak gue, mereka bilang gini, Franz, lu cuman perlu satu sebenarnya. Buka hati. Dan pas mereka lagi ngumpul di rumah gue, gitu kan, mereka ajak gue untuk buka hati, gue minta mereka buat doain gue, gitu. Gue yakin itu salah satu bentuk ungkapan buka hati gue ketika itu, dan puji Tuhan, gitu, Yesus begitu baik, saat itu pemulihan terjadi. Gue bertobat, gue bilang ke Tuhan, Tuhan maaf kalau gue nggak bisa menerima keadaan ini, gue malah mundur dari lu, dan gue dipulihkan, gitu. Dan puji Tuhan juga lewat pemulihan tuh gue mulai sadar sih, teman-teman kalau misalkan lu punya pacar ternyata nggak milih lu dan dia malah pilih orang lain, teman-teman perlu hargai keputusan dia lagi. Soalnya kenapa? Masa lu harus mencintai orang yang nggak mencintai lu sih? Di dalam ya. Karena cinta itu kan si A sama si B harus saling kan, gitu. Saling, ingat saling ya, harus saling gitu loh. Dan ternyata mantan pacar gue
dia lebih mencintai wakil gue ketimbang gue, dan kenapa dia terpaksa nerima gue karena gue cukup agresif tuh deketin dia. Dan itu pun jadi permenungan pribadi gue bahwa gue perlu lebih lebih berwibawa mungkin ngedeketin cewek gitu. Dan sampai akhirnya gue sampai pada pemahaman bahwa oh ternyata Tuhan mau supaya gue melihat gitu loh, bahwa dia mencintai gue, dia pengen gue tetap stay di PD ini, dia pengen gue bisa berteman gitu. Dan puji Tuhan gitu, setelah gue bisa mengampuni mereka gitu, dan mereka pun juga sempat minta maaf. Gue pernah ceritakan secara detail gitu di PD kalian gitu, gimana pas rekoleksi tim gitu, ini kedua orang ini minta maaf ke gue langsung pas lagi acara rekoleksi gitu sih. Tuhan kasih lihat keajaibannya, dia pulihkan keadaan kami ketika itu, dan kami bisa melayani bertahun-tahun teman-teman, bareng satu mimbar bareng pelayanan jadi WL sama singers, dan itu indah bukan main. Kalau bukan karena Roh Kudus, mungkin nggak akan seindah itu, gitu. Tapi gue percaya, karena Roh Kudus, setiap kita akan melihat keindahan Tuhan. Tapi balik lagi, buka hati. Buka hati. Dan dengan buka hati kita akan lihat bagaimana Tuhan mulai memulihkan diri kita. Dan dari buka hati, dari relasi doa gitu kan, baca firman juga gitu, berkomunitas, itu hikmat kita tuh makin bertumbuh lagi, teman-teman sadar nggak? Gue dari sharing-sharing teman-teman ya, di PD gitu, gue pernah denger sharing bagus banget. Dia bersyukur karena dia sering diputusin sama mantan pacarnya. Dan dia keluarin satu statement bagus banget. Dia bilang gini nih, dan dia ngomong-ngomong gini nih pas lagi kombas gitu kan, dia bilang katanya, dan gue bersyukur gitu untuk Tuhan karena dia mengizinkan gue patah hati berulang kali. Kenapa? Karena dari mereka lah, justru berkat para mantan lah, ini keren bahasa dia nih, gue bisa ada seperti sekarang ini, dan gue bisa bertumbuh sampai sejauh ini. Widih, sadis ya. Dan teman-teman kalau kalian sempat patah hati sih, bersyukurlah. Kenapa? Justru berkat mantan lalu bisa sampai sekarang, teman-teman. Dan itu membuat kita matang. Termasuk gini nih, justru berkat masalah lah, lu semakin dewasa dalam menghadapi masalah. Nangkep ya? Dan justru berkat kekhawatiran lah, kita belajar beriman. Gitu. Jadi di balik setiap hal yang negatif tuh sebenarnya kalau kita libatkan Tuhan, ada hal positif di sana. Ada berkat di balik pencobaan. Gitu. Ada pelangi sehabis hujan, itu mungkin bahasanya. Gitu. Dan justru lewat hal-hal itu, Tuhan mau melihat seberapa jauh kita memberi diri kita. Dan sekali lagi, sebagai closing, izinkan gue untuk mengajak teman-teman semua, ayo buka hati, bangun relasi, libatkan Tuhan, dan berkomitmen untuk setia mencintai Tuhan. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sharingkan. Thank you semuanya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Dan semoga apa yang gue sharingkan mengena dan memberkati setiap kita. Well, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ko Frans. Thank you Thomas, thank you semuanya. Oke teman-teman, kita mau kembali untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pewartaan Ko Frans. Yang sungguh membuat menggugah hati kami untuk menghadirkan peristiwa Pentakosta setiap hari dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu membuka hati kami ajar kami juga Tuhan untuk terus menjalin komunikasi dengan-Mu melalui doa-doa kami. Apapun yang kami hendak ceritakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu taat dalam membaca
membaca firman-Mu ya Tuhan. Hari demi hari Kau ubah hidup kami, agar kami sungguh dapat merasakan kemegahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Seperti pada para rasul yang merasakan keajaiban-Mu melalui Pentakosta. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran Conference yang Kau berikan di tengah kami. Kaulah yang tahu seluruh kebutuhannya, seluruh isi hatinya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati Conference dan keluarganya ya Tuhan. Kau berkati Conference dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya setelah PD ini ya Tuhan. Sertai aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dan satu hal yang kami yakin setelah dari PD hari ini ya Tuhan, kami bukan pribadi yang sama, kami menjadi pribadi yang baru, yang mau berjalan bersama-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu yang kita mau dibangun di atas dasar iman. Setelah mendengar pewartaan dari Conference, kita mau menjadi pribadi yang baru. Kita mau tidak berlelah, kita mau terus semangat berjalan dalam nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan pengumuman. Woli, jangan kemana-mana dulu teman-teman yang di YouTube. Masih ada pengumuman. Ada informasi yang penting yang mau lewat.
Masih termute. Oh, Willy masih termute. Host? Send help. Halo, shalom teman-teman. Bagaimana PD-nya hari ini? Thank you. Kok Egar bisa di-unmute buat biar kita bisa interaksi dikit di sini. Nah, kita pertama-tama mau say thank you dulu ya buat Ko Frans atas pewartaannya hari ini. 1, 2, 3. Thank you, Ko Thank you, Ko Frans. Frans. Terima kasih, Ko Frans. Thank you semuanya. Take care, Ko Frans. Oke, thank you. Nah, quote of the day-nya hari ini, mana ya sebentar. Kamu akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Dimulai dengan pintu hati yang terbuka dan pemberian diri kepada Tuhan. Stay faithful and you will see His wonders. Wadidaw. Next. Nah, ini teman-teman PD kita minggu depan, tanggal 6 Juni, dengan tema Unwavering Faith, atau artinya adalah iman yang tak tergoncangkan, bersama Kogo. Nah, ini secara singkat nanti temanya tentang bagaimana Santo Petrus dengan imannya dia meminta Yesus untuk bersama-sama dengan dia dapat berjalan di atas air. Ditunggu ya teman-teman kehadirannya minggu depan. Nah, next. Ada yang berulang tahun? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Next. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Bro Mario ya, yang baru ya. Mana? Halo. Hai. Halo. Hai. Bisa kenalan dulu. Kok apa? Nama dari paroki mana, terus tahu PD ini dari mana? Oke. Shalom teman-teman. Oh, pada diam semua ini ya. Shalom. Shalom. Hai. Hai. Aku Rio, aku baru hari ini gabung, join. Sorry tadi agak telat pakai garasi Anam, udah ganti nama, tapi ya puji Tuhan lah di sini bisa kita sama-sama. Kebetulan aku dari Matius, kebetulan nih dapat dari Instagram sih, kebetulan kan aku juga kepo Instagram kita dari. Jadi istilahnya bisa ketemu dengan teman-teman itu anugerah datangnya dari Tuhan. Thank you ya, udah diundang di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. God bless you. Thank you juga kok. Yuk teman-teman, kita kasih salam terhangat kita dulu ke Ko Mario. 1, 2, 3. Selamat datang. Hai, selamat datang. Mengasihimu. Kita lagi yang di depan. Mengasihimu. Apa mengasihimu juga Felicia. Thank you. Mengasihimu Felicia. Ya. Nah, permohonan doa, wujud doa, slide sebelumnya. Mana nih? Kembali dulu. Slide-nya. Slide-nya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki wujud doa atau permohonan doa khusus, nanti bisa kirim wujud doanya ke email yang tertera di slide itu, pondokdoapdbinus@gmail.com. Nanti akan didoakan oleh tim doa kami dan pastinya kerahasiaan terjamin. Nah, next. Nah, teman-teman, ini ada sosial media kita. Untuk Instagramnya dan Facebooknya di @pdkkbinus. Kemudian kontak personnya ada Ciregina, nomornya ada di slide itu. Bisa dihubungi ya kalau ada pertanyaan seputar PD ini. Nah, thank you teman-teman atas kehadirannya. Juga buat teman-teman yang di YouTube, stay tune di Instagram kita juga buat next PD-nya, Komsel juga. Terus, see you next week. Thank you. Nah, sebelumnya kita foto bareng dulu. Share screen-nya bisa tolong dimatiin.
foto baru dulu. Conference ininya kok ini yang mati? Anaknya Videonya. terbangun katanya. Jadi Apanya? off screen dulu. Anaknya terbangun. Oh. Ya udah, kita langsung aja ya, Bang ya. 3, 2, 1. Nah, sebentar, next. Ada bunyinya ya? Satu lagi. Bentar ya. Yuk. 3, 2, 1. Nah, udah teman-teman, thank you. Ditunggu kedatangannya lagi ya minggu depan. See you all, God bless you. Thank you, Willy. Hai Joy. Nah, ulang Will. Ulang, kita foto.